Hai teman-teman, bertemu lagi dengan Bu Evi dalam pelajaran sosiologi. Kali ini kita akan membahas tentang perubahan sosial. Pada video ini kita akan bahas dua tujuan pembelajaran. Yang pertama, teman-teman itu diharapkan mampu memahami definisi perubahan sosial. Kemudian yang kedua, dari video ini teman-teman diharapkan mampu menjelaskan penyebab terjadinya perubahan sosial. Sekarang, mari kita bahas tujuan pembelajaran yang pertama, yaitu memahami definisi perubahan sosial. Perubahan sosial adalah fenomena yang mencakup transformasi dalam struktur sosial dan pola-pola hubungan sosial dalam masyarakat. Beberapa ahli memiliki pandangan yang berbeda mengenai perubahan sosial. Kita lihat ahli yang pertama, Kingsley Davis. Dia merupakan sosiolog Amerika. Teman-teman bisa melihat potretnya pada bagian kiri di urutan yang pertama. Menurut Davis, perubahan sosial adalah perubahan-perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat. Ini termasuk perubahan dalam peran sosial individu, norma, dan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Yang kedua, William F. Ogburn. Beliau juga adalah sosiolog Amerika. Fotonya ada di urutan nomor 2 di bagian kiri. Ogburn berpendapat bahwa perubahan sosial terjadi karena adanya perubahan teknologi dan material dalam masyarakat. Dia memperkenalkan konsep culture-led, di mana perubahan teknologi lebih cepat dibandingkan perubahan budaya, yang menyebabkan ketidakseimbangan dalam masyarakat. Ahli yang ketiga yaitu Karl Marx. Karl Marx adalah sosiolog Jerman. Marx melihat perubahan sosial sebagai hasil dari konflik kelas. Dia percaya bahwa perubahan sosial terjadi melalui perjuangan antara kelas yang menindas dan kelas yang tertindas, yang pada akhirnya akan mengarah pada transformasi struktur sosial dan ekonomi. Ahli yang keempat yaitu Max Weber. Weber menekankan pentingnya ide dan nilai dalam mendorong perubahan sosial. Dia berpendapat bahwa perubahan sosial dapat terjadi karena perubahan dalam keyakinan agama, etika kerja, dan cara berpikir masyarakat. Kemudian yang kelima, Emil Durkheim. Durkheim melihat perubahan sosial sebagai hasil dari peningkatan kompleksitas sosial dan pembagian kerja dalam masyarakat. Menurutnya, perubahan sosial dalam solidaritas sosial dari mekanik ke organik adalah bentuk perubahan sosial yang signifikan. Dengan demikian, perubahan sosial dapat dilihat dari berbagai perspektif yang berbeda, tergantung pada faktor-faktor yang dianggap paling berpengaruh oleh masing-masing ahli. Selanjutnya, kita lihat penyebab dari perubahan sosial. Perubahan sosial itu bisa terjadi karena lingkungan fisik, perubahan populasi, isolasi dan kontak, struktur sosial, sikap dan nilai, serta teknologi. Berikutnya akan kita lihat satu persatu bagaimana beberapa penyebab ini mempengaruhi perubahan sosial. Pertama, lingkungan fisik. Lingkungan fisik dapat menjadi penyebab perubahan sosial karena kondisi alam dan geografis yang mempengaruhi cara hidup, mata pencarian, dan interaksi sosial masyarakat. Misalnya, bencana alam seperti gempa bumi, banjir, atau letusan gunung berapi dapat memaksa komunitas untuk pindah dan mengubah struktur sosial mereka. Yang kedua, perubahan iklim yang berdampak pada sumber daya alam seperti air dan pangan juga dapat mempengaruhi pola migrasi, pekerjaan, dan hubungan sosial. Contoh lain, perkembangan teknologi yang memungkinkan eksploitasi sumber daya alam baru yang kemudian mengubah dinamika ekonomi dan sosial suatu daerah. Oleh karena itu, lingkungan fisik memainkan peran penting dalam mendorong adaptasi dan perubahan dalam masyarakat. Penyebab perubahan yang ketiga yaitu perubahan populasi. Populasi adalah salah satu faktor utama yang mempengaruhi dinamika masyarakat. Ketika jumlah penduduk meningkat, kebutuhan akan sumber daya seperti makanan, air, dan tempat tinggal juga meningkat. Hal ini dapat memicu perubahan dalam struktur ekonomi, seperti peningkatan produksi dan distribusi barang serta peningkatan lapangan pekerjaan.
Selain itu, perubahan demografis seperti meningkatnya jumlah penduduk muda atau lansia dapat mengubah prioritas kebijakan publik, seperti pendidikan, perawatan kesehatan, dan layanan sosial. Migrasi juga memainkan peran penting, di mana arus penduduk dari satu daerah ke daerah lain dapat membawa perubahan budaya, bahasa, dan kebiasaan sosial. Semua faktor ini bersama-sama mendorong masyarakat untuk beradaptasi dan mengembangkan struktur sosial yang baru dan lebih sesuai dengan kondisi populasi yang berubah. Penyebab perubahan sosial yang ketiga yaitu isolasi dan kontak. Isolasi dapat menyebabkan perubahan sosial karena mempengaruhi interaksi dan hubungan antar individu dalam masyarakat. Ketika orang terisolasi, baik secara fisik maupun sosial, mereka cenderung kehilangan kontak dengan komunitas mereka, yang dapat mengurangi rasa kebersamaan dan solidaritas. Isolasi juga dapat mempengaruhi kesehatan mental, menyebabkan stres, kecemasan, dan depresi, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi cara individu berinteraksi dengan orang lain. Selain itu, isolasi dapat mempercepat perubahan sosial dengan mendorong penggunaan teknologi komunikasi digital, seperti media sosial dan video konferensi, yang mengubah cara kita berkomunikasi dan berinteraksi. Dalam jangka panjang, perubahan-perubahan ini dapat mengubah struktur dan dinamika sosial dalam masyarakat. Selanjutnya, penyebab perubahan sosial yang keempat yaitu struktur sosial. Struktur sosial memainkan peran penting dalam menyebabkan perubahan sosial, karena ia merupakan kerangka yang mengatur interaksi dan hubungan antar individu dalam masyarakat. Struktur sosial mencakup institusi-institusi seperti keluarga, pendidikan, ekonomi, dan politik yang membentuk norma, nilai, dan peran sosial. Ketika ada perubahan dalam salah satu elemen struktur ini, seperti perubahan demografis, teknologi, atau kebijakan pemerintah, hal tersebut dapat memicu pergeseran dalam cara individu berinteraksi dan berperilaku. Misalnya, perkembangan teknologi informasi telah mengubah cara kita bekerja, berkomunikasi, dan mengakses informasi, yang pada gilirannya mempengaruhi struktur ekonomi dan hubungan sosial. Selain itu, pergerakan sosial seperti gerakan hak-hak sipil atau feminisme seringkali menantang struktur sosial yang ada dan mendorong perubahan dalam norma dan nilai sosial. Oleh karena itu, perubahan dalam struktur sosial, baik dari dalam maupun luar, dapat menjadi pendorong utama dalam proses perubahan sosial. Selanjutnya, penyebab perubahan sosial yang kelima, sikap dan nilai. Sikap dan nilai memainkan peranan yang penting dalam menyebabkan perubahan sosial, karena mereka membentuk cara kita berpikir, bertindak, dan berinteraksi dengan orang lain. Sikap merujuk kepada pandangan atau pendirian seseorang terhadap sesuatu isu, sementara nilai adalah prinsip atau standar yang dianggap penting dalam kehidupan seseorang. Apabila sikap dan nilai individu atau kumpulan berubah, ia boleh membawa kepada perubahan dalam norma sosial, undang-undang, dan amalan budaya. Sebagai contoh, perubahan dalam sikap terhadap hak asasi manusia dan kesamaan jantina telah membawa kepada perubahan besar dalam undang-undang dan dasar di banyak negara. Begitu juga nilai yang menekankan kepentingan kelestarian alam sekitar telah menggalakkan masyarakat untuk mengamalkan gaya hidup yang lebih mesra alam. Oleh karena itu, perubahan dalam sikap dan nilai boleh mencetuskan gelombang perubahan sosial yang positif dalam masyarakat. Yang terakhir, penyebab perubahan sosial itu adalah teknologi. Teknologi telah memainkan peran signifikan dalam menyebabkan perubahan sosial di berbagai aspek kehidupan manusia. Dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, misalnya kita telah menyaksikan revolusi dalam cara kita berkomunikasi dan berinteraksi satu sama lain. Media sosial memungkinkan orang untuk terhubung dan berbagi informasi dalam hitungan detik tanpa batas geografis.
Selain itu, teknologi juga telah mengubah dunia kerja dengan memperkenalkan otomatisasi dan kecerdasan buatan yang mengubah cara perusahaan beroperasi dan bagaimana pekerjaan dilakukan. Di bidang pendidikan, e-learning dan akses ke informasi melalui internet telah membuka peluang belajar yang lebih luas dan fleksibel bagi semua orang. Namun, perubahan ini juga membawa tantangan seperti ketimpangan digital dan privasi data yang perlu diatasi agar manfaat teknologi dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Nah, sekarang kita sudah menyelesaikan 2 tujuan pembelajaran. Sebelum ditutup, ada sebuah pantun untuk teman-teman. Di kota Berlin banyak melati putih buat seremoni. Semua pelajar yang baik hati, selamat bertemu di lain materi. Terima kasih.